Mas Arif dari mana nih? Utrecht ya. Mas Arif ada bisa on? Halo? Ya, halo. Assalamualaikum, Ustaz. Mas Arif. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Saya Arif. Saya dari Utrecht, Ustaz, di Belanda. Begini, Ustaz, saya punya satu pertanyaan mengenai slide tentang Al-Fatih tadi. Oke. Karena buat saya sampai sekarang, sosok Al-Fatih ini masih menjadi sebuah misteri di alam pikiran saya. Karena saya selama ini melihat ada kesan glorifikasi daripada sosok Al-Fatih. Saya masih belum bisa mendapati sumber yang otoritatif tentang apakah Al-Fatih tidak pernah meninggalkan sholat baik fardu maupun tahajud. Ini bukannya saya ingin berprasangka buruk kepada sosok Al-Fatih, melainkan saya ingin melihat sosok Al-Fatih sebagaimana adanya. Karena sosok seorang Salahuddin pun yang sering terkena glorifikasi ternyata tidak serta-merta suci dari lahir seperti yang tertera dalam buku Dr. Majid Irsan Kailani. Lalu mengatakan bahwa rahasia keberhasilan Al-Fatih semata-mata karena tidak meninggalkan sholat, ini bukankah sebuah oversimplifikasi, Ustadz? Karena saya berpikir begini, apakah pada masanya hanya Al-Fatih yang tidak pernah meninggalkan sholat? Tentu saya yakin tidak, banyak orang lain. Namun kita kan juga harus mengakui bahwa Al-Fatih adalah anak dari seorang pemimpin, seorang sultan yang taat dan cinta pada agama. Dan sedari lahir dia dikelilingi dengan fasilitas dan guru-guru terbaik untuk menyiapkan diri beliau sebagai seorang pemimpin kelak yang akan membebaskan Konstantinopel. Mohon jawabannya, Ustaz. Oke. Tentu kalau Anda tidak percaya dengan sumber ini, ya silahkan dicek sendiri saja mengenai hal itu. Sejarawan kan juga mempunyai hak juga untuk menulis sesuatu yang negatif. Tapi faktanya saya ingin kembali saja kepada hadis Nabi. Ni'mal jais jaisuhu wa ni'mal qa'id qa'iduha. Itu kata-kata panglima terbaik dengan tentara terbaik dalam bahasa Nabi. Anda bisa bayangkan dalam bahasa Nabi itu tentu adalah kebaikan yang sifatnya akhlak. Ya. Allah tidak akan memberikan sesuatu yang baik kecuali dengan berdasarkan akhlaknya yang baik kan. Nah, tetapi ya aspek lain yang saya tidak mensimplifikasi, tapi saya ingin keberhasilan ini fundamental sifatnya. Tentu dia diberikan kelebihan juga di dalam memanage bala tentaranya, di dalam memanage peperangan. Tetapi Anda bisa bayangkan umur 21 tahun, ya, seberapa banyak dia diberikan ilmu mengenai peperangan. Ya. Bapaknya sendiri aja suruh memimpin perang, dia tidak mau bapaknya itu. Bapaknya yang menjadi sultan pada waktu itu kan, yang kemudian dilimpahkan kepada anaknya. Anaknya kemudian si Al-Fatih ini meminta bapaknya menjadi panglima perang. Bapaknya tidak mau. Nah, di situ kisah itu benar itu. Nah, kemudian seorang yang berumur 21 tahun yang orang tuanya mendidik dia selama itu, mungkinkah dia ya hanya mempunyai kemampuan berperang saja padahal umurnya baru 21 tahun. Nah, di sini saya justru husnudzon aja, bukannya husnudzon, bahwa sholat itu bagi keberhasilan ini adalah fundamental. Ini contoh yang saya kutip ini, sebenarnya intinya saya ingin menekankan bahwa banyak di antara umat Islam yang gagal itu hanya karena masalah-masalah yang sifatnya kecil syariah. Banyak orang yang sukses besar tapi problem di dalam menjalankan syariah. Itu yang menyebabkan umat ini gagal. Anda jangan kemudian mensimplifikasi sholat. Ya, kalau Anda mensimplifikasi, hanya seremeh itukah keberhasilan, misalnya gitu kan? Atau mensimplifikasi keberhasilan hanya karena sholat? Ya tidak. Sholat itu kan bagian utamanya yang kemudian mempunyai
implikasi kepada yang lain-lain. Sholatnya bagus, puasanya bagus, amalnya bagus, imannya bagus, sosialnya bagus, ilmunya bagus. Bandingkan dengan sekarang orang yang tidak sholat, dia sukses sebagai seorang saintis, sukses menemukan ini, tentu petunjuk yang diberikan Allah kepada orang itu tidak sama dengan orang yang melakukan sholat secara baik. Kita buat nalarnya begitulah ya. Anda bayangkan orang yang sholatnya tidak baik, dia berhasil, kita lihat keberhasilannya seperti apa gitu ya. Di sini. Nah, kalau ada orang yang menulis orang ini secara negatif, misalnya, oh ini playboy, suka wanita dan lain sebagainya, kita juga harus telusuri dulu sumber orang ini siapa. Biasanya orientalis itu selalu akan membuat cerita-cerita yang apa namanya arahnya ke sana gitu ya. Jangankan ulama, nabi aja digambarkan secara negatif sama orientalis. Jadi kita mesti hati-hati ya untuk mengkaji jejak langkah ulama kita di masa yang lalu itu.